Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Harmita Ahmad. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai jarak titik ke garis. Pada materi kali ini saya akan membahas 3 soal. Adapun materi pendukung yang materi prasyarat yang harus kalian pahami yaitu teorema Pitagoras, kemudian kesebangunan, dan luas segitiga. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu jarak titik ke garis. Nah, perhatikan, misalkan ini adalah garis M. Kemudian di sini ada titik A. Nah, yang manakah yang dimaksud jaraknya? Semua ini berjarak ya dari titik-titik ini. Titik-titik yang menghubungkan ini memiliki jarak. Tapi kita batasi, jarak yang dimaksud di sini adalah jarak yang paling dekat. Nah, jarak paling dekat itu pasti tegak lurus membentuk segitiga, membentuk sudut siku-siku. Nah, itu pertama. Jadi definisinya adalah jarak titik ke garis, jarak terdekat antara titik dengan garis yang diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus seperti ini. Jadi membentuk sudut 90 derajat dengan garis yang dimaksud. Jadi kita harus pahami definisinya dulu, nanti definisi ini yang akan kita gunakan dalam menjawab beberapa pertanyaan. Baik, kita lanjut. Oke, soal pertama. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang semua rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik T ke garis AC. Nah, kata kuncinya di sini adalah segi 4 beraturan. Berarti di sini membentuk persegi, gitu ya. Kemudian AT, BT, CT dan DT juga sama rusuknya yaitu 8 cm. Tentukan jarak titik T ke garis AC. Nah, ini ada garis AC. Kita buat garis bantu atau garis hayal. Seperti ini. Ya. Definisinya adalah jarak. Jarak itu membentuk tegak lurus ya. Tegak lurus. Berarti dia membentuk siku-siku 90 derajat. Nah, jadi kita bisa buat segitiga yang lain. Jadi kita bisa buat, jadi di sini untuk mempermudah kita buat segitiga yang menghubungkan ini AC ke T, ya. Jadi saya ambil di sini AT. Kemudian A, nah misalkan di sini ada titik yang menghubungkan titik dan garis ini adalah misalkan O.
Berarti di sini O. Ya. Ya, kita lanjut. TA atau AT itu namanya rusuknya 8 cm, berarti di sini 8. Lanjut. AO. Nah, perhatikan, AO ini adalah setengahnya AC. Ya, setengahnya AC. AC ini adalah sisi miring, bisa diagonal bidang. Diagonal bidang bisa dijadikan segitiga siku-siku dengan bantuan garis AB dan garis BC. Garis AB dan garis BC. Jadi, ini kita cakarkan dulu ya. Jadi begini bentukannya. Ini AB dan BC sama ya. Nah, sama ini. Ya, mungkin ini sama ya. AB dengan BC. Yang ditanyakan sekarang AC. Nah, 8, AB 8, BC juga 8. Maka sisi miring, karena kita mencari sisi miring AC, ingat Pythagoras, AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 64. Ini sama, berarti ada 2 kali 64. Nah, ini AC pangkat 2. Maka AC saja adalah akar 2 kali 64. Ya. Sama dengan akar 64 itu sama dengan 8 ya. 8 akar 2. Nah, 8 akar 2 berarti AC-nya 8 akar 2. Berarti AO, karena tengahnya, titik tengahnya dibagi 2. AO sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 akar 2. Maka di sini 4 akar 2. Nah, perhatikan baik-baik. Yang ini sama sisinya. Sama sisinya ya. Sisi depan dan sisi miring, sisi sampingnya sama-sama. Nah, jika sama seperti ini, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya saya tidak akan menjelaskan panjang seperti ini ya. Tapi ingat, jika sama rusuknya atau dia berbentuk persegi, maka tinggal diagonal bidangnya, rumusnya adalah rusuk akar 2. Langsung ya. Jadi pembahasan contoh nomor 2 dan 3 langsung ini digunakan nanti. Rusuk R akar 2 atau sisi akar 2. Karena rusuknya 8 berarti 8 akar 2. Ya, setengahnya berarti 4 akar 2. Oke, dipahami? Kita lanjut. TO. Nah, TO ini TO pangkat 2, Pythagoras lagi ya, sisi miring 8 AT pangkat 2 dikurangi sisi yang lainnya yang diketahui, yaitu AO. AT-nya sama dengan 8 pangkat 2 dikurang AO-nya 4 akar 2. 8 pangkat 2, 64. Ya, semuanya ini dipangkat 2 kan. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 16 akar 2 pangkat 2, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Ya. Kemudian 64 dikurang 32 sama dengan 32. Nah, ini untuk TO pangkat 2-nya. Jadi, TO saja masing-masing diakarkan. TO pangkat 2 akarnya adalah TO. Kemudian akar, ruas kiri diakarkan, ruas kanan juga diakarkan. Nah, 32 ini, ya kalau misalkan peserta didik sekalian bingung bagaimana caranya menyederhanakannya, merubah bentuknya, kalian mulai dari 4.
32 dibagi 4 berapa? Bisa ada tidak? Kalau ada bisa gunakan itu, berarti 4 kali sekian. Kemudian sisanya lagi seperti itu dimulai dari 4. Atau bisa juga kan 32 langsung dipahami bahwa 32 itu 16 kali 2. Sedangkan 16 itu ada bisa diakarkan ya. 16 itu kuadrat dari 4. Jadi langsung 16 kali 2. 16 kali 2 sama dengan akar 16 sama dengan 4. 4 akar 2. Maka TO sama dengan 4 akar 2. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Atau mau dicerna dulu beberapa detik? Ya, sepertinya mudah ya. Karena kita masih menggunakan, tidak ada rumus-rumus yang ribet di sini. Kita menggunakan Pythagoras. Kita arahkan bagaimana membentuk segitiga siku-siku. Boleh kita lanjut? Kita lanjut ke contoh dan pembahasan 2. Diketahui kubus KLMN OPQR dengan rusuk 12 cm. Jika A titik tengah ruas garis PR, jarak titik O ke garis KA adalah berapa sentimeter? Ya, langkah pertama adalah buat dulu kubusnya, ya, buat dulu kubusnya. Selanjutnya kita garis-garis kubusnya supaya dipahami. Jika A titik tengah, A titik tengah dari garis PR, berarti ini kita buat garis PR. Kita buat garis PR, kemudian di mana titik tengahnya itu A. Kemudian jarak O ke garis KA. Oh, berarti ini KA. Ini O-nya. Nah, kita bentuk segitiga di sini supaya membentuk siku-siku ya. Kita bentuk segitiga. Ini diagonal ruang, diagonal ruang yang terbentuk di sini. Nah, kita buat garisnya. Pertama, ingat definisinya. Ya, kita selalu berangkat matematika itu berangkat dari kesepakatan dan definisi. Definisinya adalah jarak terdekat, ya. Jarak terdekat itu tegak lurus membentuk segitiga siku-siku. Jadi ini tegak lurus ini. Ya, ini tegak lurus. Jadi kita kembali ke definisi dulu, tegak lurus. Kemudian ada garis untuk membantu kita. Ini garis OA dan garis OK. Ya, ya jadi kurang lebih seperti ini. Nah, soal seperti ini bisa dikerjakan dengan 2 cara paling tidak. Cara pertama adalah kita menggunakan kesebangunan. Kemudian cara kedua kita menggunakan luas, ya, luas. Kan ada beberapa, bisa dibuat 2 segitiga ini ya, segitiga. Nah, kita akan membuat luas ya. Oh, sorry. Kita membuat kesebangunan dulu. Nanti pada pembahasan ketiga kita akan mencari nilainya dengan menggunakan luas segitiga. Oke. Pertama, kita harus tahu dulu berapa ini semuanya, rusuk-rusuknya ini. Rusuk OK. OK rusuknya 12 cm, berarti di sini 12 cm. Sekarang, rusuk OA. Nah, ini tadi sudah dibahas di nomor 1 ya. OA itu adalah setengahnya dari OQ. OQ itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang bagaimana? Rusuk akar 2. Berarti 12 OQ itu 12 akar 2. Ingat, ini hanya bisa digunakan di persegi ya, atau sama sisi-sisinya ini. Kedua sisinya selain sisi miringnya. Maka digunakan 12 akar 2. Nah, OA sendiri adalah setengahnya. Berarti 12 dibagi 2. 12 bagi 2. 12 akar 2 dibagi 2. Jadi sama dengan 6 akar 2.
Nah, tinggal ini AK, yang ini ya, AK. Ini kan membentuk segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di O. Jadi kita menggunakan teorema Pitagoras lagi untuk mencari sisi miring. Untuk mencari sisi miring, OA dipangkat 2-kan ditambah dengan OK dipangkat 2-kan juga, kemudian diakarkan. Jadi AK sama dengan, kita kasih pangkat 2 saja di sini ya. AK pangkat 2 sama dengan OA pangkat 2 ditambah OK pangkat 2. Sama dengan OA 6 akar 2 dipangkat 2-kan ditambah OK 12 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Akar 2 pangkat 2, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 144. Nah, ini hasilnya 36 dikali 2 itu 72. Tambah 144. Sama dengan ini 2 tambah 4 6, 7 tambah 4 11, simpan 1 berarti 216. Ini untuk AK pangkat 2 ya. Jadi masing-masing dikuadratkan. Jadi AK pangkat 2 AK pangkat 2 diakarkan atau dikali dengan pangkat 1/2. Maka ruas kanan juga seperti itu. Nah, diubah bentuknya ini. Nah, caranya seperti ini, bisa panjang sekali caranya, bisa singkat. Kalau misalkan kalian masih bingung ini mau dibuat jadi apa, maka kita mulai dari 4. 200, kenapa 4? Karena 4 akarnya adalah 2. Akar 4 sama dengan 2, berarti bisa ya. Nah, coba 216 dibagi 4, berarti hasilnya nanti sekian. 4 kali sekian hasilnya 216. Tapi karena di sini ciri-cirinya ya ada 6 di sini. Biasanya yang 6 itu 36. 6 pangkat 2. Berarti 36 dikali berapa? Hasilnya 216. Nah, berapa? 36 dikali 6. Ya, jadi akar 36 itu adalah 6, kemudian bersisa akar 6. Jadi 6 akar 6 sudah dapat ini. 6 akar 6. Ya. Bagaimana? Ini baru setengah jalannya ya, masih ada cara lain. Masih ada langkah selanjutnya. Dipahami? Dipahami semua? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada ya? Kita lanjut. Sudah, kita harus ingat 12, 6 akar 2 dan 6 akar 6. Nah, kita dapat seperti ini. Maka kita menggunakan kesebangunan. Kesebangunan itu misalkan ada segitiga yang sebangun, 2 segitiga yang sebangun. Jadi rumusnya, caranya adalah tinggi sisi tegak segitiga pertama bagi sisi tegak segitiga kedua sama dengan sisi miring segitiga pertama per sisi miring segitiga kedua. Jadi kita buat segitiganya, yang mana yang sebangun. Nah, yang sebangun ini AOK dengan AOB. Ya, ini saya flip naik. Kalau di flip begini, ya sebenarnya ini bisa saja digunakan, bisa tidak, bisa diubah, bisa juga tidak apalagi digerakkan ya, dirotasikan, bisa dirotasikan, bisa juga tidak. Tapi untuk kelihatan supaya jelas, saya buat menjadi dua segitiga besar. Pertama yaitu AOK, berarti dia
siku-siku di O, kemudian ini A, kemudian di sini K. Segitiga yang kedua, siku-siku di B, kemudian di sini A, puncaknya di O. Ya, sudah ada 2 segitiga di sini. Jadi, bagaimana caranya? Yang ditanyakan adalah OB ya. Yang ditanyakan adalah OB. Jadi, OB, sisi tegaknya. OB, sisi tegak segitiga kecil per sisi tegak segitiga besar. OK. Sama dengan sisi miring. Karena kita mulai dari segitiga kecil, maka kita harus konsisten. Segitiga kecilnya AO. OA ya. Per AK. Segitiga yang besarnya, sisi miringnya adalah AK. Nah, yang dicari adalah nilai OB. Yang dicari adalah nilai OB. Jadi masing-masing dikali OK semuanya. Ruas kiri dikali OK. Jadi sisa OB. Ruas kanan juga dikali dengan OK. Jadi OA per AK dikali OK. Ya. Sama dengan. Nah, OA. Mana OA? OA itu 6 akar 2. Per AK. OAK yang paling panjang, sisi miringnya segitiga besar, yaitu 6 akar 6. OK. Mana OK? OK sama dengan 12. Kita sederhanakan supaya mudah. Ya. 6 dibagi 6, 1. Jadi hasilnya 12 akar 2 per 6. Akar 6 ya. Nah, kita rasionalkan. Caranya dirasionalkan adalah kita ubah bentuknya tanpa mengubah nilai. Berarti dikali dengan 1. Dikali dengan 1 ya. Nah, 1 yang dimaksud di sini supaya akarnya, akar 6-nya itu tidak berubah, bukan lagi dalam bentuk akar, penyebutnya bukan lagi akar, maka dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Ya, kalau misalkan di sini akar 3 ya, akar 3 per akar 3. Kalau di sini akar 7 ya, akar 7 per akar 7. Begitu ya, sesimpel itu ya. Jadi, ini dikali dengan 1, tapi satunya dibentuk akar 6 per akar 6. Ini akan mengubah bentuk, tapi tidak mengubah nilainya. Nah, dikali 12 akar 6 kali 2, 12 per 6 ya. Nah, ini 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi bersisa 2 akar 12. Nah, 2 akar 12 itu, akar 12 itu bisa disederhanakan. Kita sederhanakan, kita ubah bentuknya. 2 akar. Kita mulai dari 4. 4 dikali berapa hasilnya 12? 4 kali 3. 4 kali 3. Jadi 2, akar 4 itu adalah 2. Ya, akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 4 akar 3. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Aman? Jadi kalau ingin menggunakan kesebangunan, persamaan kesebangunan, maka
materi prasyaratnya adalah paham tentang kesebangunan itu sendiri, ya. Walaupun kayak kelihatan kelihatan agak lain-lain ini segitiganya, makanya kita bentuk supaya mudah. Kita lanjut ke pembahasan 2. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya ya, berarti sudah pintar ya, pasti. Jadi siswa pelajar andalan ya. Kita lanjut. Soal nomor 3, nomor terakhir. Kubus ABCD EFGH dengan AB sama dengan 6 cm. Ya, kita menggunakan kubus lagi nih. Berarti rusuknya sama, ya. Titik M berada di tengah-tengah AE. Maka jarak titik C ke garis GM adalah berapa sentimeter? Yang pertama, tentu saja kita akan membuat kubusnya. Ini wajib dibuat kubusnya. Kecuali kalau kalian jago berimajinasi. Tapi ini kita buat dulu kubusnya. Aturannya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita lihat titik M berada di tengah-tengah AE. M berada di tengah-tengah AE, berarti dia berada di sini. Ya. Berarti AM itu 3 cm. EM itu 3 cm. Kemudian jarak titik C ke garis GM. Titik C yang ini ke garis GM. Berarti kita buat garis yang menghubungkan M dengan G seperti ini. Nah, ini bentuknya. Kembali ke definisi, jaraknya adalah jarak terdekat pasti membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini berarti 90 derajat ini. Ya, itu saja definisinya. Lanjut, kita buat garis bantu supaya membentuk segitiga siku-siku. Lebih mudah ya. Supaya lebih mudah kita menggunakan segitiga siku-siku. Makanya tadi ada materi prasyaratnya, kalian harus paham tentang Pitagoras. Maka, yang pertama kita cari dulu GM-nya. Ya, GM-nya. Ini MC-nya nanti diketahui, kemudian CG-nya nanti juga diketahui. Sekarang kita cari dulu GM-nya. Dari mana dapat GM-nya? Perhatikan ini. Ini GM, dia diagonal ruang ya, diagonal ruang. Nah, garis bantunya seperti ini. Kita gunakan di sini. Ya, ini EM MEG dengan sudut siku-siku di E. Ya, jadi sisi miringnya yang dicari. Jadi kalau sisi miring kan dijumlah ya, pangkatnya, kuadratnya dijumlah. Jadi EM, ingat EM itu adalah 3, 6 dibagi 2 karena M adalah titik tengah. Jadi 6 dibagi 2. Kemudian EG itu adalah diagonal bidang. Ya, diagonal bidang pada persegi, bentuk persegi nih ya. Diagonal bidang pada persegi, saya ingatkan lagi, rusuk akar 2. Berarti EG ini 6 akar 2. Ya, 6 akar 2. Ditambah EM pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 ya. Oke. Dikalikan 6 pangkat 2, 36. 36 dikali 36 dikali akar 2 pangkat 2, berarti 2 ditambah 9 sama dengan 36 kali 2. 36 kali 2 72. Misalkan saya salah kali, tolong diingatkan ya. 72 ditambah 9, hasilnya sama dengan 81. Ya, 81. 81 ini GM pangkat 2. Jadi kalau GM-nya maka diakarkan saja. GM sama dengan 9.
Jadi GM sama dengan 9 cm. Aman? Kita lanjut? Kita lanjut ya. Nah, segitiga ini kita bentuk seperti ini. Nah, kenapa kayak segitiganya agak-agak mengkhawatirkan ya? Padahal di sini tidak terlalu miring kelihatan. Padahal sebenarnya ini ilusinya saja. Kenapa? Karena seperti ini. M, misalkan ada titik di antara CG. Misalkan ada titik di antara CG. Katakanlah titik O. Ada titik. Jadi AC sejajar dengan MO, bukan sejajar dengan M, tidak sejajar dengan C ya. Dia agak miring ke sini karena ini selisihnya 3 ini. 3 ini, selisihnya 3 ya. Nah, begitu. Oke. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk menjawab ini? Tadi kan sudah kesebangunan. Kita gunakan sekarang luas segitiga. Ingat, luas segitiga rumus umumnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Tinggi yang tegak begini. Berarti jarak yang dicari. Karena jarak juga tegak 90 derajat. Maka buat yang tegak lurus di sini. Nah, seperti ini. Ya. Buat tegak lurus. Tegak lurus ini kan? Tegak lurus misalkan yang ini dengan ini. Ada satu, ini adalah CG, yang ini adalah AE. Di tengah-tengahnya ini ketemu. Jadi membentuk garis lurus, Tapi ini diagonal bidang karena CG ini berada di belakang, sedangkan AE ini berada di depan. Ya. Lanjut. Nah, sekarang supaya tidak bingung kita buat segitiga ya, dua segitiganya. Kita buat ini, kita balik, kita rotasikan berlawanan arah jarum jam. Nah, akan muncul segitiga seperti ini. Segitiga pertama yang sudutnya di N, berarti naik ke sini. Ya, begitu ya, kurang lebih lah. Kemudian dekat-dekat dengan C di sini. Nah, begini. Berarti ini N. Ini M dengan G. Begitu ya? Ya. M dengan G. G tadi ini 9 cm di G tadi ini 9 cm di sini. Kemudian segitiga selanjutnya yang ini kita balik, kita rotasikan searah jarum jam 90 derajat. Jadi ini langsung ke apalagi dirotasikan sejauh 90 derajat. Maka hasilnya seperti ini. CG, kemudian di sini M. Walaupun kita mencari pakai segitiga di atas atau di bawah, sama-sama nilainya. Karena dia sama-sama satu segitiga gini, toh. Nah, jadi caranya adalah kita buat segitiga. Segitiga pertama adalah 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali MG, alasnya MG, kemudian tingginya adalah C ini ya, C di sini. Oh, maaf ya, C di sini. Nah, ini M bagian dari segitiga yang tadi dibuat. Nah, C ya, CN. Sama rumusnya. Selanjutnya, segitiga kedua yang di bawah ini. 1/2 kali alas. Alasnya berapa? Alasnya adalah CG. Alasnya CG, tingginya berapa? MO. Ini N di sini ya. Nah, oke. MO. Nah, sama ya. Sama ini, biar diputar-putar, dirotasikan berapa derajat pun, luasnya ini selalu sama dari berbagai posisi. Makanya menggunakan persamaan luas segitiga. Lanjut, 1/2. Ini sudah bisa sebenarnya masing-masing dikali 2. 1/2 dikali 2 kan 1.
1/2 kali 2 yang sebelah kanan juga 1. Jadi tinggal GM dikali CN. Sama ini. CG dikali OM. GM-nya berapa? GM-nya tadi yang awal, yang pertama dicari, GM-nya adalah 9. Dikali CN yang mau yang ditanyakan ya. Kemudian CG. Mana CG? CG ini, CG. Rusuknya ingat tadi berapa? Berapa rusuknya? 12 ya? Rusuknya adalah 6 ya? 6. Dikali OM. OM. Nah, perhatikan ini. Perhatikan ini OM-nya. Yang tadi ya, OM itu sejajar dengan AC. OM sejajar dengan AC. Ya. Sehingga panjangnya AC sama dengan panjangnya OM. Jadi cukup AC-nya dilihat. AC-nya membentuk diagonal bidang. Ya, diagonal bidang ya. Diagonal bidangnya berapa? Ingat, diagonal bidang rusuk akar 2. Kalau diagonal ruang, rusuk akar 3. Nah, ini rusuk akar 2. Rusuknya 6 akar 2. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini yang muncul diagonal bidangnya, tidak usah panjang-panjang mencari. Langsung saja rusuk akar 2 selama dia berbentuk kubus. Ya, lanjut. Karena kita ingin menyisahkan CN, maka ruas kanan dibagi dengan 9. 9 bagi 9 sama dengan 1. Jadi bersisa CN. Karena ruas kanan dibagi 9, maka ruas kiri juga dibagi karena ruas kiri dibagi 9, maka ruas kanan juga dibagi 9. Berarti 6 dikali 6 akar 2 dibagi 9. Nah, kita sederhanakan ini. 6 dibagi 9 6 dengan 9 masing-masing dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 9 bagi 3 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga didapat 2 kali 2 akar 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, begini jawabannya. Ada yang sempat cakar dan dapat jawaban sama? 4 akar 2. Apakah ada pertanyaan? Saya mau cek dulu siswa yang menyimak dari kabupaten mana saja. Sekalian juga sempat ada yang bertanya, silakan raise hand ya. Ada raise hand atau bisa juga di kolom chatnya. Baik. Ada bertanya? Tidak ada? Baik. Saya akhiri sampai di sini penjelasan saya. Semoga pelajar andalan Sulawesi Selatan ini dapat memahami apa yang tadi saya bawakan. Ingat, matematika itu kita mulai dari definisi untuk mempermudah kita menjawab pertanyaan. Kemudian matematika itu berjenjang, ada materi prasyaratnya. Nah, pada soal-soal ini materi prasyaratnya adalah Pitagoras, kesebangunan, dan luas segi 3. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.